amal-amal yang bisa menjadikan kita lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan bagi kedua orang tua apabila mereka sudah berhasil menikahkan anak. Namun Bapak Ibu, ketika orang tua tidak memahami kewajiban-kewajiban yang mesti mereka lakukan sebelum anak menikah, maka tidak menutup kemungkinan kewajiban itu masih tetap berlanjut meskipun sudah menikah. Jadi Rasulullah SAW kenapa menasihati orang tua ketika memilih calon menantu dan calon baiknya perempuan baiknya laki-laki? Kenapa di hadis itu dijelaskan cara memilih pasangan yang benar? Yang intinya itu sebenarnya yang pertama tentang agama, yang kedua tentang harta. Inti ini nasihat Nabi Rasulullah di dalam mencari pasangan. Karena memang seharusnya hukum asalnya apabila seorang tua telah melepas, apabila orang tua telah merestui, sudah setuju anaknya menikah, baik ia anaknya laki-laki atau putrinya menikah, maka konsekuensinya Bapak Ibu, dia sama saja telah mengatakan on berukon ulehen diho harana mayakinau tanggung jawabku pemilik diembat kok. Karena aku sudah yakin tugasku sudah bisa kau gantikan, kewajibanku sudah bisa kau laksanakan. Jadi itu makanya Rasulullah SAW itu memberikan ciri-ciri bagaimana cara memilih pasangan, baik dia untuk guru riba, baik dia untuk anak riba. Jadi itu yang pertama. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak sedikit di dalam kriteria menantu yang datang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Kadang mungkin malah boleh tengok orang kurang, atau kadang mungkin harta alhamdulillah tapi agamanya kurang. Maka dalam kondisi seperti ini ulama-ulama kita mengatakan orang tua tidak boleh lepas tangan meskipun anak sudah menikah. Orang tua tidak boleh acuh tak acuh, tidak peduli lagi kepada anak meskipun sudah menikah. Rasulullah SAW Bapak Ibu dalam beberapa riwayat, salah satunya itu bahkan pernah datang khusus ke rumah Fatimah, atau bukan rumah Fatimah sebenarnya, rumah Ali, karena pemimpin rumah tangganya adalah Ali bin Abi Thalib. Mengetuk pintu rumah Ali di tengah malam, karena ternyata sejak Isya sampai tengah malam dia melihat lampu padam, tidak ada lampu. Sementara ini dunia ada anak sehat, kau sehat, ini dong merasa mamamu di bawah. Tapi kenapa mereka tidak bangun? Maka Rasul mengetuk pintu rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, dan ketika mereka menjawab dari dalam, apa katanya? Ala takuma, wahai Fatimah, wahai Ali, apakah kalian tidak keberatan bangun tengah malam ini untuk melakukan sholat malam? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apakah Nabi tidak percaya dengan sosok Ali bin Abi Thalib? Apakah Nabi masih meragukan bagaimana kesolehan sosok Ali dan kesolehan putrinya Fatimah? Tapi ternyata tetap diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka apalagi anak-anak seperti kita ini, yang tentu kesolehannya tidak selevel dengan Ali bin Abi Thalib,
kesolehaannya juga tidak selevel dengan Fatimah Zahra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berdasarkan kisah ini, kejadian ini, si orang tua tetap wajib mengingatkan, tetap wajib mengajak, tetap wajib menasihati anak apabila memang terlihat ada hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga. Utamanya hubungannya dengan Allah, utamanya urusan-urusan fardu itu harus tetap dikontrol oleh seorang tua. Bukan berarti Umar Bagas kita urusan lebih bedanya. Aduh 20 tahun tapi si bola yang orang-orang ini aku sesuaikan hari Tuhan, itu tidak benar. Orang tua seperti itu keliru. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada Rasulullah itu Bagas Fatimah. Tiba-tiba terindah Rasulullah berbeda dengan Fatimah. Ya Fatimah, ayah Ibnu Amir. Ini ada adik dari Tolib. Ini ada suamimu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Wa ghadiban anni wa za'alan anni, wa lam yaqib yaqib ma'i." Menyolong dia ada masuk cocok derasi nobain dari itu bisa hikmah dia. Kata Fatimah, kejadian ini sudah berlangsung beberapa jam. Tapi Fatimah itu tidak mengadu ke orang tuanya. Nah, ingat Bapak Ibu, Rasulullah pun ketika mendengar kejadian ini tidak langsung, ini Ali ini tidak tahu diri. Ali ini tidak tahu terima kasih. Fatimah ini dulu banyak sekali yang meminang, kenapa dia berani sekali. Setelah Nabi tahu sebabnya, baru Nabi katakan sekarang Ali di mana? Bahwa Nabi tidak berpihak kepada anak sendiri. Bahwa Nabi tidak berpihak terhadap kalau itulah anaknya, kalau itulah menantunya, yang di pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran dan keadilan. Maka Nabi justru yang menjemput Ali. Setelah dapat informasi Ali ternyata tidur di masjid, Bensinok na Ali bahkan daswa dia dalam sejarah dikatakan berbuka di samping ketiaknya, ridahnya jatuh. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aba Turab, kum. Karena baru bahan di debu tanpa sadar Ali bin Abi Thalib. Baru Nabi mengatakan, wahai orang yang sudah menyatu dengan debu, bangunlah dari tidurnya. Ketika dia bangun, langsung dirangkul Rasulullah kita tualas. Jadi dia tidak menceramani Ali, dia tidak menyalahkan Ali sampai tualas sampai ibu dia akan namanya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mencontohkan bagaimana dia menjadi penengah antara masalah yang terjadi putrinya dengan menantunya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang mesti kita hindari sebagai orang tua? Nah, pertama Bapak Ibu bagi lupa bagaskon, hindari keberpihakan. Bapak kita hindari. Anak muan parumenko, burung muan babenemon. Hindari keberpihakan. Dapat kau cari tosen anak mon, ulang jolo langsung tarimo sampai jolo parumenko. Kau beborang. Karena walau bagaimanapun orang tua pasti lebih percaya kepada dagingnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan Fatimah tidak langsung menerima. Justru dia menanya ke Ali bin Abi Thalib, apa yang terjadi? Asyik sopan ditinggal ke bawah. Asyik naruh di samping Fatimah. Apa yang terjadi? Jadi Nabi tidak langsung memihak ke satu pihak. Nabi tidak langsung otomatis kalau untuk buruk kunduan berarti orang untuk Fatimah, tidak. Begitu juga dengan yang menikah. Orang yang sudah menikah di dalam bahasa Arab Bapak Ibu yang Allah muliakan, nikah dengan zawaj sebenarnya memiliki makna milik, tidak sama milik. Nikah dengan zawaj. Kalau zawaj itu artinya hanya menyatukan. Ada ngidol sada kertas. Di Padonok namanya zawaj. Artinya zawaj. Tapi kalau yang dikatakan menikah itu bukan hanya menyatukan
Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang yang sudah menikah, dia harus sadar bahwa sikapnya kepada orang tuanya dan sikapnya kepada mertuanya itu harus berbanding lurus. Selama Anda bisa, selama si menantu tidak bisa membuat sikap yang seimbang, maka tidak akan pernah ada keadilan dari orang tua masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu? Selama tiba tarangga tiba, tulang tiba, dan tulang tiba semua kumat tiba, maka sampai di situ juga lah dan tulang tiba itu juga ada yang dia tiba semua dalamnya. Karena yang menyatukan itu bukan orang tua, tapi antara anak dengan anak. Jadi selama si paruh main masih menganggap baunya itu hanya sekedar ibu dari suaminya, amang baunya itu adalah ayah dari suaminya, belum termasuk dari ayahnya, maka si orang tua suami juga hanya menganggap dia sebatas dari suami dari anak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada keterikatan antara sikap pribadi tunang-tunangna, antara sikap di pemain tubuhna, sikap di keluarga, sikap di kedua orang tua, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, intinya bahwa orang tua tidak boleh lepas tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah menikah harus memahami bahwa orang tua istrinya sama seperti orang tua. Orang tua suaminya harus sama seperti orang tua dia. Aku ini terbaik kok. Dan terbaik itu sikap, maksudnya itu sikap. Kalau dalam hati kita tidak bisa memungkiri. Arahan dan larangan Rasulullah bersikap tidak adil itu hanya pada perlakuan. Dan larangan Rasulullah tidak boleh pilih-pilih itu hanya pada tindakan. Anggo hati-hati Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dari 7 anaknya, dari nama Ulus di anaknya Rasulullah, Nabi memang paling cinta kepada Fatimah. Dari sekian banyak istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling menyatu dengan hati Rasulullah ketika hidup adalah Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, yang paling menyatu dengan hati Rasulullah yaitu adalah Aisyah. Itu dapat dimungkiri, cuma kalau disikap itu tidak dibedakan sama sekali. Jadi bedakan apa dibahas? Bisa jadi ibu lebih suka ke anak yang terang. Bisa jadi bapak lebih cenderung kepada anak siang kanan. Kalau disikap itu dilarang dalam agama. Umhorong ruwa di Patidawan itu dilarang dalam agama. Maka itu menjadi sumber dosa orang tua, menjadi salah satu kedurhakaan orang tua kepada anak. Apabila ada tindakan namar beda antara sada anak dan anak lain. Tapi kalau dalam hati, memang dalam agama sendiri tidak bisa dibatasi. Ada kecenderungan tapi tidak boleh. Tentang rumah tangga yang retak, tentang rumah tangga yang diambang perceraian. Ini tertata kemudian di pihak Umar bin Khattab, suami istri. Ketika si istri dipanggil oleh Umar bin Khattab, sebabnya paling berat dirasa so perceraian solusi rumah tangga. Ditanya Umar di si perempuan. Di sidang Umar masanya sadar, so bisa jujur dengan tempat yang terpisah. Penjodoh kesapan ada boruan. Jadi suaminya tidak ada. Wahai Umar, Amirul Mukminin, juga ada wida suami kurang rombongan di dongan-dongannya. Bala kartu kirau sen ranga-ranga di jendela. Pokoknya ada celah jendela rumah. Saya melihat suami saya itu dengan teman-temannya. Raproso konon waktu bahas. Malam wida di antara
halaina marwanon suami kumana jokon. Ini laki-laki ini perempuan ini curhat di depan teman. Dari penampilannya, dari perawakannya, dari cara jalannya, sudah ada halai daroi. Ia mau paling indah di roh indah. Ini kata si perempuan itu kepada Umar bin Khattab. Berarti kau meminta cerai itu hanya karena penampilan suamimu. Dia mengatakan itu tidak mungkin wahai Umar. Bahkan menurut tahu melarang kami dosa saja mengatakan nabi manusia. Si Umar, pala dicoba ya ternyata isapaan suaminya. Karena tadi tempat terpisah, diinterogasi ditanya biar bisa jujur. Karena ini sudah tak bisa didamaikan. Memang negeri itu bertujuan nomor syarat. Cuma Umar tidak mau mengambil keputusan sepihak. Ketika disapaan suami naik, wahai laki-laki, apa yang paling besar kesalahan istrimu? So menurut kau cerai mana paling layak solusi mengenai pernikahan Umar? Dia mengatakan, juga ada UBG kecet nihalak bahasona di antara ada guru dan juga ada tidak ada guru pada solabonan. Juga ada UBG kecet nihalak. Di antara ada guru dan juga ada tidak ada guru pada solabonan. Ternyata memang kesimpulan si laki-laki dan si perempuan sama. Setelah Umar mendengar cerita dari kedua pihak, si istri dan si suami, baru dicoba Umar baru pada DPR pertama suami. Disuruh yang laki-laki di gota pun naik, dicukur kumis naik, diparah di penampilan naik, bahkan dilebar di baru. Baru disuruh Umar Kusingani pihak ada baru mengurus ada baru bagi perceraian dan suaminya. Melakukan hal yang sama, diperbaiki penampilannya, diberikan pakaiannya dan sebagainya. Baru disengaja malah dipersengaja lewat di sana tempat. Nah, ini semacam skenario yang untuk menyatukan benar-benar dehelana penampilannya layonnya semonon sehingga membuat pasangannya tidak suka lagi ke dirinya. Rupanya memang ketika sudah diperbaiki penampilan, badung dilehin baju baru, yang awalnya tadi dia tidak suka lagi ke pasangannya, tiba-tiba berubah kembali. Intinya Bapak Ibu, intinya bahasona orang tua selain menegur anak-anaknya masalah agama, orang tua juga masih tetap memperhatikan bagaimana kehidupan anaknya termasuk masalah ekonomi. Bisa jadi kadang retak rumah tangga itu tidak sedikit itu karena masalah ekonomi. Mulai si suami menelantarkan tanggung jawab di rumah tangga, mulai masalah-masalah kecil bermunculan, otomatis memang kalau kondisi ekonomi tidak bagus, walau bagaimanapun masalah-masalah itu akan berdatangan. Makanya salah satu zakat, nasotola bilehen, zakat harta atau zakat mal dan sebagainya, itu tidak boleh diberikan kepada orang tua, kepada anak. Karena kewajiban di orang tua dalam membiayai anak, mulai tidak mampu halai menghidupi diri lain. Ketika ada orang tua yang mampu membiarkan anaknya terlantar makannya, maka orang tua ini bahkan ketika ditangguh anaknya menjadi efek lain, maka orang tua tersebut tidak boleh menuntut ke siapapun. Disuruh di Tuhan apabila seorang anak mengambil harta si ayah. Dalam tanda kutip Bapak Ibu yang memuliakan, indah memang mampu dalam naik. Anggo ayat naik itu adalah membenarkan ayah Bapak mampu. Kalau orang tua mengambil harta anak itu boleh. Boleh agama. Bapak mampu orang tua naik tanpa izin boleh. Karena anta wa maluka di abi. Nah kalau juga ada mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah ayah memberi bocah untuk punya. Dau dibuat ayah Rasulullah untuk pribadi. Ada usada bayar mengadu ke Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta wa maluka di abi.
Jangankan hartamu, dirimu aja milik orang tuamu. Jadi Rasul tidak protes itu. Tapi kalau anak ke orang tua itu tidak boleh sembarangan, apalagi sudah menikah. Nah, jadi ulang disangka, oh ayahku udah munason, orang butuh, tidak boleh. Apalagi dia sudah menikah, maka tetap harus ada izin dari orang tua. Kecuali dagangan memang yang tidak memiliki sumber kehidupan yang mencukupi. Maka dalam kondisi ini Bapak Ibu, ketika orang tua menelantarkan, indah ditanggung, indah diperhatikan, indah diperhatikan kebutuhan kesehariannya, maka orang tua tersebut bahkan ketika anak mengambil apanya tidak pernah menutup ke dalam hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Fatimah dan Ali tidak mampu mengakikahkan Hasan dan Husain, maka yang menanggung semua prosesnya itu adalah Rasulullah. Tidak mampu Fatimah dan Ali mengakikahkan anak mereka, tidak mampu lain. Maka yang membiayai itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sebenarnya anak di Fatimah selain Hasan Husain, ada yang guru. Dan itu juga yang mengakikahkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kalau masalah materi saja orang tua tidak boleh lepas tangan dari dagangan, apalagi masalah agama. Kaitannya dengan kebaikan, adapun yang ada kaitannya dengan ketaatan, dengan kondisi ekonomi yang primer di rumah tangga, orang tua tidak boleh lepas meskipun mereka sudah menikah. Jadi dagangan, ulang pemuaan, itu bukan berarti Allah menikah ulang urusan, tidak benar. Bahkan meskipun kita menikah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, Ali bin Abi Thalib tetap dibangunkan tengah malam untuk melakukan sholat malam. Ketika berbada Fatimah, ketika ada masalah Fatimah dengan Ali, justru orang yang pertama menangani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita perhatikan, kita jangan berpihak. Ulang berpihak lebih cenderung undangan tiba, baru tidak memperhatikan pada saudarana tiba akhirnya kali. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inti pengajian kita pada siang hari ini, bahasona meskipun dagangan menikah, dia tetap anak bapak dan ibu. Meskipun dia menikah, status mereka tidak lepas dari anak. Tetap anak, tetap kau yang membesarkan, kau yang paling tahu seberapa siap dia membina rumah tangga, kita yang paling tahu bekal dia di dalam rumah tangga, maka bapak dan ibu tidak boleh berlepas tangan. Yang tidak boleh itu adalah ikut campur dengan hal-hal yang tidak menambah kebaikan. Membanding-bandingkan anak itu tidak boleh. Dibanding kau awak ya kepahaman untuk dia, soalnya itu tidak modelnya hanya lain. Nah, itu membuat masalah dengan sendirinya di rumah tangga anak kita. Jangan bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Cukup biarkan mereka kalau masalah keduniaan. Adapun masalah ketaatan kepada Tuhan, masalah kewajiban-kewajiban orang tua tidak boleh lepas tangan. Wallahu a'lam.